Pulau Lombok dengan pesonanya yang menawan menyimpan berbagai warisan budaya dan sejarah yang masih hidup hingga kini. Salah satu situs yang menyatu antara warisan sejarah, nilai spiritual, dan legenda rakyat adalah Makam Loang Balo. Terletak di pesisir barat kota Mataram, makam ini bukan hanya menjadi tempat ziarah bagi masyarakat lokal, tetapi juga simbol dari penyebaran Islam dan kearifan lokal di masa lalu. Kisah Makam Loang Balo adalah sebuah perjalanan yang menggabungkan sejarah, kepercayaan, dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Pulau Lombok dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid karena tingginya semangat keislaman masyarakatnya. Dalam sejarah penyebaran Islam di Lombok, banyak tokoh ulama besar yang berperan penting. Salah satu yang paling dihormati adalah Maulana Syekh Gaus Abdur Razak. Makam beliau menjadi titik sentral spiritualitas, kepercayaan, dan tempat permohonan doa yang dipercaya membawa berkah. Kawasan Loang Balo tidak hanya menarik karena makam suci tersebut, tetapi juga karena lokasinya yang berada di bibir pantai yang indah. Pantai Loang Balo menyuguhkan pemandangan laut biru dengan garis pantai yang tenang, menciptakan suasana sakral yang berpadu dengan ketenangan alam. Tak heran jika banyak peziarah datang bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyatu dengan alam. Kisah yang tertanam di balik makam ini tak lepas dari keajaiban, perjuangan dakwah, dan interaksi harmonis antara agama dan budaya lokal. Setiap sudut kompleks pemakaman menyimpan cerita tentang karomah sang wali, tentang anak-anak yatim yang dimakamkan bersama beliau, dan tentang buaya gaib yang dipercaya menjaga kawasan ini. Kisah ini akan membawa para pendengar menelusuri lorong waktu, menggali makna dan hikmah yang terkandung dalam warisan leluhur. Dari cerita rakyat hingga ritual ziarah modern, dari keyakinan spiritual hingga pengaruh budaya lokal, semuanya berpadu dalam kisah panjang Makam Loang Balo. Nama Loang Balo berasal dari dua kata dalam bahasa Sasak, loang yang berarti lubang dan balo yang berarti buaya. Nama ini tidak muncul tanpa alasan, sebab masyarakat sekitar sejak lama mempercayai adanya legenda tentang seekor buaya besar yang menjaga kawasan ini. Buaya tersebut dianggap bukan hewan biasa, melainkan makhluk gaib yang memiliki keterkaitan dengan tokoh utama yang dimakamkan di sana. Legenda ini menjadi bagian integral dari cerita rakyat dan memperkuat aura mistik di sekitar makam. Menurut para tetua adat, dahulu kala ada seorang penjelajah spiritual yang datang ke wilayah ini untuk bertapa dan mencari petunjuk hidup. Ketika ia beristirahat di tepi pantai, seekor buaya raksasa muncul dari laut. Namun, bukannya menyerang, buaya itu justru bersikap jinak dan mengangguk-angguk seolah memberi isyarat. Penjelajah tersebut mengikuti buaya itu ke sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai Loang Balo. Di sanalah, menurut cerita rakyat, ia mendapat wahyu atau ilham dan mendirikan tempat ibadah kecil. Kisah ini, meski tidak tertulis dalam naskah sejarah resmi, tetap hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Sasak. Ia diajarkan dari generasi ke generasi, menjadi bahan dongeng malam hari, dan memperkuat keyakinan akan kekuatan spiritual kawasan Loang Balo. Keberadaan nama buaya dalam nama tempat itu juga menunjukkan betapa besarnya pengaruh cerita rakyat dalam membentuk identitas dan sejarah lokal. Dalam praktik keseharian, nama ini mencerminkan sebuah hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas. Buaya bukan hanya hewan, melainkan simbol kekuatan alam yang harus dihormati. Ini menjadi semacam pesan tersembunyi bahwa tempat ini bukan sembarang tanah, melainkan tanah yang memiliki penjaga dan kekuatan tak kasat mata. Maulana Syekh Gaus Abdur Razak adalah tokoh utama dalam kisah Loang Balo. Namanya dikenal luas sebagai salah satu penyebar Islam yang pertama di Pulau Lombok bagian barat. Tidak banyak catatan tertulis mengenai asal-usul beliau, namun cerita lisan dan silsilah rohani yang dijaga oleh para keturunannya menyebutkan bahwa beliau berasal dari kawasan Timur Tengah,
Ada pula yang mengatakan dari Gujarat, India, dua wilayah yang memang menjadi pusat penyebaran Islam ke Asia Tenggara. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki berwibawa, berpenampilan sederhana, dan selalu membawa tongkat dan kitab. Dalam setiap dakwahnya, beliau dikenal karena kelembutan tutur katanya, kedalaman ilmunya, serta karomah atau keajaiban-keajaiban yang menyertai gerak langkahnya. Masyarakat lokal menyebut beliau sebagai Tuan Guru Besar dan memperlakukan beliau bukan hanya sebagai ulama, tapi juga sebagai pembimbing spiritual. Dikisahkan bahwa sebelum menetap di Lombok, Syekh Gaus telah mengembara ke berbagai wilayah, termasuk ke Bali, Sumbawa, bahkan hingga ke Kalimantan. Ia mencari tempat di mana cahaya Islam masih redup dan membutuhkan bimbingan. Setelah melalui berbagai petunjuk batin, beliau akhirnya tiba di sebuah teluk yang sepi namun indah, tempat yang sekarang dikenal sebagai Loang Balok. Beliau tidak langsung mendirikan pesantren atau masjid besar. Langkah pertamanya adalah membaur dengan masyarakat, membantu pekerjaan mereka, menyembuhkan yang sakit, dan mengajarkan nilai-nilai Islam melalui teladan. Pendekatannya sangat manusiawi, tanpa paksaan, dan justru itulah yang membuat ajarannya diterima luas. Keberadaan Syekh Gaus membuat wilayah itu berubah. Dari tempat yang dulunya dianggap angker dan penuh misteri, menjadi kawasan yang damai dan penuh berkah. Banyak orang datang bukan hanya untuk belajar agama, tetapi juga untuk mencari nasihat kehidupan dan meminta doa. Maka tidak heran jika setelah wafatnya, makam beliau tetap menjadi pusat ziarah dan permohonan spiritual hingga kini. Kedatangan Maulana Syekh Gaus Abdur Razak ke Lombok tidak terjadi begitu saja. Dikisahkan dalam berbagai hikayat, beliau datang setelah menerima petunjuk spiritual dalam mimpinya. Dalam mimpinya itu, ia melihat sebuah pulau kecil yang dipenuhi cahaya, namun dikelilingi oleh kegelapan. Cahaya itu bersinar dari ujung barat pulau, menyiratkan bahwa di sana ada potensi spiritual yang menunggu untuk dibangkitkan. Setelah melalui sholat istikharah dan musyawarah dengan para muridnya, beliau memutuskan untuk berlayar ke arah timur dari kampung halamannya. Perjalanan beliau tidak mudah. Dengan kapal layar sederhana, ia dan para pengikutnya menghadapi badai, kekurangan makanan, dan tantangan lautan yang penuh misteri. Namun keajaiban demi keajaiban terjadi. Ikan-ikan muncul memberi makan, langit cerah tiba-tiba setelah hujan deras, dan arah angin selalu menguntungkan mereka. Para pengikutnya yakin bahwa Allah benar-benar menuntun perjalanan ini. Setibanya di pesisir barat Lombok, mereka berlabuh di sebuah teluk yang sepi dan belum berpenghuni secara permanen. Masyarakat sekitar yang masih menganut kepercayaan animisme dan sedikit pengaruh Hindu-Buddha menyambut dengan hati-hati. Namun sikap rendah hati dan keramahan Syekh Gaus membuat mereka membuka diri. Langkah pertama yang dilakukan oleh Syekh Gaus adalah membersihkan kawasan tersebut. Ia dan para pengikutnya membersihkan semak belukar, membangun tempat tinggal sederhana dari bambu, dan membuat sumur untuk sumber air bersih. Selama proses ini, masyarakat lokal mulai ikut membantu. Melalui kerjasama itu, perlahan ia menyisipkan nilai-nilai Islam seperti keikhlasan, tolong-menolong, dan kebersihan. Beliau tidak langsung mendakwahkan ajaran Islam secara tegas. Sebaliknya, ia memilih pendekatan kultural, mengadakan kenduri bersama, menyembuhkan orang sakit dengan doa dan ramuan, serta menyampaikan cerita-cerita yang syarat nilai tauhid. Metode ini terbukti efektif karena tidak menimbulkan resistensi. Islam yang diajarkan beliau terasa akrab dan lembut, bukan sebagai sesuatu yang asing atau mengancam budaya lokal. Setelah komunitas kecil mulai terbentuk, Syekh Gaus membangun sebuah langgar, musola kecil, di tengah perkampungan. Tempat itu menjadi pusat ibadah, tempat belajar Al-Quran, dan tempat berkumpul membahas masalah-masalah sosial. Lambat laun, Loang Balok pun
dikenal sebagai pusat baru perkembangan Islam di wilayah barat Lombok. Salah satu unsur yang membuat Loang Balo memiliki daya tarik spiritual dan mistis yang kuat adalah legenda tentang buaya gaib. Masyarakat setempat percaya bahwa di sekitar makam, terutama di muara sungai yang terhubung ke laut, terdapat seekor buaya besar yang bukan hewan biasa. Buaya ini disebut-sebut sebagai penjelmaan dari makhluk penjaga atau bahkan murid spiritual dari Maulana Syekh Gaus Abdur Razak. Konon, buaya tersebut pernah terlihat oleh warga ketika malam Jumat atau saat ada peristiwa penting seperti kelahiran seorang ulama besar atau menjelang bulan Ramadan. Sosok buaya itu tidak menimbulkan ketakutan, justru diyakini sebagai simbol penjaga kedamaian dan keseimbangan di wilayah Loang Balok. Penampilannya selalu diikuti dengan aura tenang, bahkan beberapa warga mengaku melihat cahaya yang mengiringi kemunculannya. Legenda lain menyebutkan bahwa buaya itu pernah menyelamatkan anak kecil yang hampir tenggelam di muara sungai. Saat itu, warga melihat anak itu ditarik arus. Namun tak lama kemudian, tubuhnya tampak mengambang dengan aman di tepi sungai, dan di dekatnya terlihat jejak seperti sirip besar. Sejak saat itu, banyak yang yakin bahwa buaya gaib itu benar-benar nyata dan bertugas menjaga kawasan suci ini. Cerita mengenai buaya ini terus hidup dari generasi ke generasi. Anak-anak tumbuh besar dengan kisah-kisah yang diceritakan oleh kakek nenek mereka tentang makhluk penjaga itu. Salah satu aspek paling mengharukan dari kisah makam Loang Balo adalah keberadaan makam-makam kecil yang berada di sekitar pusara utama Maulana Syekh Gaus Abdur Razak. Makam-makam tersebut diyakini sebagai tempat peristirahatan anak-anak yatim piatu yang pernah berada dalam asuhan sang wali. Menurut kisah yang berkembang di tengah masyarakat, ketika Syekh Gaus menetap di Loang Balo, beliau tidak hanya berdakwah kepada orang dewasa, tetapi juga mengasuh anak-anak yang kehilangan orang tua karena wabah penyakit atau konflik. Anak-anak tersebut dirawat, diberi makan, diajari mengaji, dan diajarkan akhlak mulia. Mereka bukan hanya dianggap murid, tetapi keluarga sendiri oleh Syekh Gaus. Dalam kisah lisan yang dituturkan oleh juru kunci makam, disebutkan bahwa suatu ketika terjadi wabah penyakit menular yang menyerang kawasan pesisir barat Lombok. Banyak orang dewasa yang meninggal dunia, menyisakan anak-anak yang terlantar. Syekh Gaus bersama murid-muridnya turun tangan langsung untuk merawat mereka. Namun karena keterbatasan waktu dan peralatan medis kala itu, sebagian anak-anak tersebut tidak dapat diselamatkan. Dengan penuh kasih sayang, Syekh Gaus menguburkan mereka di sekitar langgar tempatnya biasa mengajar. Beliau sendiri yang memimpin doa dan memandikan jenazah-jenazah mungil itu. Makam-makam kecil itu kemudian dikelilingi pagar kayu dan selalu dijaga kebersihannya. Hingga kini, masyarakat sekitar mengenalnya sebagai makam para anak yatim syuhada. Para peziarah yang datang ke Loang Balo seringkali tidak hanya berdoa di makam utama, tetapi juga menyempatkan diri membaca Al-Fatihah di makam anak-anak tersebut. Beberapa membawa bunga dan mainan kecil sebagai bentuk penghormatan. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada yang mengadakan kenduri khusus untuk mengenang mereka. Kisah anak-anak yatim ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Loang Balo, tetapi juga inspirasi bagi kegiatan sosial di kawasan tersebut. Banyak yayasan dan kelompok masyarakat yang kemudian bergerak dalam bidang santunan anak yatim, pendidikan gratis, dan bantuan sosial. Mereka menjadikan kisah ini sebagai pengingat bahwa dakwah sejati adalah tentang kepedulian terhadap yang lemah dan terlantar. Keberadaan makam anak-anak yatim ini juga memperkuat aura kesucian tempat tersebut. Tidak sedikit orang tua yang membawa anak-anak mereka ke sana bukan hanya untuk wisata religi, tetapi juga untuk mengajarkan nilai-nilai empati, doa, dan pentingnya menolong sesama. Dengan demikian, makam Loang Balo bukan hanya tempat peristirahatan seorang wali besar,
tetapi juga simbol cinta kasih terhadap generasi masa depan yang pernah terluka. Sebuah pengingat bahwa spiritualitas tidak hanya bersifat transendental, tetapi juga menyentuh sisi-sisi kemanusiaan paling mendalam. Tradisi ziarah ke makam Loang Balo telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan religius masyarakat Lombok, terutama bagi masyarakat Mataram dan sekitarnya. Setiap tahun, terutama pada hari-hari besar Islam seperti Hari Lebaran, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, dan Malam Nisfu Sya'ban, kawasan ini dipadati ribuan peziarah dari berbagai penjuru pulau. Mereka datang dengan niat memanjatkan doa, mencari berkah, serta menunaikan nazar. Ziarah ke Loang Balo bukan hanya kegiatan religius, tetapi juga peristiwa budaya yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Keluarga-keluarga datang beramai-ramai membawa nasi bungkus, air botol, bunga, dan dupa. Mereka berkumpul di pelataran makam, membaca Yasin bersama, lalu menabur bunga sambil berdoa di pusara Maulana Syekh Gaus Abdur Razak dan makam anak-anak yatim. Di luar acara keagamaan, kawasan Loang Balo juga menjadi tempat berkumpul keluarga yang ingin berwisata sekaligus beribadah. Anak-anak bermain di pantai, sementara orang tua mereka berziarah. Pedagang kaki lima menjajakan makanan khas Lombok seperti sate pusut, pelecing kangkung, dan es kelapa muda. Suasana ini menciptakan kombinasi antara spiritualitas dan kebahagiaan sosial. Selain itu, banyak orang datang ke Loang Balo dengan niat khusus, seperti memohon kesembuhan, kelancaran rezeki, atau jodoh. Tidak sedikit pula yang datang untuk menunaikan nazar, seperti memotong kambing atau memberikan sedekah makanan kepada fakir miskin di sekitar makam. Semua dilakukan dengan niat yang tulus dan keyakinan bahwa doa di tempat ini lebih mudah terkabul. Satu lagi tradisi unik para peziarah ketika berkunjung ke makam Loang Balo, yaitu mengikat akar pohon beringin yang menggantung, karena di area makam utama terdapat pohon beringin yang cukup tua, diperkirakan sudah berumur ratusan tahun. Tradisi unik tersebut sudah berlangsung sejak lama. Menurut mitos masyarakat setempat, jika mengikat akar pohon beringin sambil bernazar di sana, maka akan cepat dikabulkan. Jika keinginan telah dikabulkan, maka masyarakat yang telah mengikat akar pohon beringin datang kembali dan membuka akar yang telah mereka ikat itu. Pemerintah daerah sendiri turut mendukung kelangsungan tradisi ziarah ini dengan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan akses, tempat parkir, musala, dan toilet umum. Hal ini menjadikan Loang Balo tidak hanya situs religi, tetapi juga tujuan wisata budaya dan spiritual yang terorganisir dengan baik. Ziarah di Loang Balo mengajarkan bahwa perjalanan spiritual tidak harus jauh atau rumit. Kadang, cukup dengan mendatangi tempat yang sakral, mengingat jasa para pendahulu, dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Di sanalah harmoni antara masa lalu dan masa kini, antara dunia nyata dan spiritual, menyatu dalam doa dan harapan.